Oke, selamat malam semuanya. Selamat Apa kabar? malam. Wow, cantik sekali Dokter Dewi hari ini. Halo. Terima kasih, Sis Mei. Ya, ini luar biasa banget. Hari ini kita mengadakan acara ini walaupun dengan virtual, tapi ini benar-benar inspirasi loh semua. Ini saya bisa lihat ya, yang ada di acara ini selain di Zoom, itu juga ada di YouTube Worthy Love Inspiration. Jadi ini langsung online ya, itu seperti itu. Saya sapa dulu deh teman-teman semua. Ada yang dari Jakarta. Halo Jakarta. Halo. Dari Depok. Ya otomatis saya juga dari Depok ya. Saya dengan Mei. Luar biasa banget. Sudah itu ada dari mana? Dari Surabaya, dari Balikpapan, dari Makassar. Wow. Hampir seluruh Indonesia ya ada, dan dari Lampung juga ada nih. Gitu. Dan saya pastikan juga untuk di YouTube saya yakin sekali ini banyak sekali yang akan ikut acara ini dari berbagai negara ya. Karena ini benar-benar sangat menginspirasi sekali untuk acaranya. Oke, luar biasa saya ditemani Dokter Dewi Probo. Selamat malam, Dokter. Halo, selamat malam. Ya, buat teman-teman, selamat malam, teman-teman seluruh Indonesia. Ini mumpung masih belum mulai acaranya, maksudnya belum sharing yang fantastiknya belum mulai. Teman-teman bisa masih bagikan, masih ada waktu untuk bagikan linknya ke kerabat, tetangga, saudara, semuanya, karena ini yang sharing sepasang suami istri yang sangat fantastis dan pasti berguna buat kita semuanya. Yes, betul sekali Dokter Dewi. Nah, sesuai dengan judul kita Dokter Dewi, hari ini adalah keajaiban itu ada, kromosom janinku menjadi normal. Wow, ini suatu hal yang baru nih yang kita ketahui semua. Rata-rata seperti itu saya yakin. Ya. Bisa Dokter Dewi sharing sedikit dok tentang yang berhubungan dengan judul kita ini dok? Kromosom ya. Ya. Jadi kelainan sekarang ini dunia kedokteran semakin berkembang ya. Jadi yang namanya kelainan-kelainan yang genetik yang nantinya mungkin anaknya nanti akan thalassemia, mungkin nanti anaknya autis dan sebagainya itu bisa diketahui pada saat hamil. Bahkan sekarang screening untuk thalassemia itu dari pranikah itu sekarang sudah mulai. Jadi jangan sampai nanti yang si calon pengantin pria dan wanita itu dilihat darahnya. Kalau mengarah ke thalassemia itu nanti akan ada konselingnya gitu. Jadi jadi supaya mencegah penyakit-penyakit genetik. Nah, sesuai judul hari ini, yes, saya coba slide share dulu ya untuk teman-teman semua di rumah ya. Oke. Ya, sambil menunggu Dokter Dewi kasih lihat slide-nya, masih ada waktu ya buat share-share link-nya. Oke. Nah ini ngegedeinnya gimana? HP-ku. Dari janin itu mulainya kelihatan mulai dari kromosomnya. Iya. Sebentar. Kok malah gini, sebentar ya. Yes. Malum ya, Ibu Dokter, biasanya pegang pasien. Ya. Ini kelihatan sudah? Ya, kelihatan dok, tapi masih belum ini ya, belum full. Belum apa? Belum full. Belum full? Iya. Ini? Oke ya, sudah ya. Oke, sip dok. Ya, oke. Jadi ini ya, nih. Apa sih kelainan kromosom ya? Nah, kelainan kromosom adalah struktur. Jadi sebetulnya kromosom adalah struktur yang mengandung unsur-unsur genetik manusia. Jadi kalau misalnya normal ya, kalau yang normal itu kromosom itu 46. Jumlahnya 46. Jadi ada XX itu berarti perempuan, XY berarti 46, XY berarti laki-laki. Kalau dia berkurang itu dia namanya kelainan, ada kelainan genetik. Kalau berlebih juga ada kelainan genetik. Yang paling terkenal ada kelainan genetik yang berlebih, itu yang Down syndrome ya, yang 47 dia. Nah, trisomi namanya. Tapi kalau yang lain yang berkurang namanya monosomi ya. Nah,
sekarang tuh lebih enaknya lagi di dunia kedokteran kan ya, sudah ada pemeriksaan dini atau screening supaya mencegah terjadinya jadi bayi yang dari dalam kandungan tuh sudah diprediksi gitu ya. Kalau ada kelainan genetik nanti selanjutnya seperti apa. Nah, ini saya tes diagnosis yang didahului dengan pemeriksaan awal umumnya biasanya tuh pada usia kehamilan 11 sampai dengan 20 minggu ya, tapi lebih awal juga ada. Dengan mengetahui kemungkinan. Nah, setelah didiagnosisnya itu dulu dari biasanya diambil darah sama di USG, itu kemudian baru nanti ada yang namanya amniosintesis. Amniosintesis itu ngambil dari ketuban bayi, berarti invasi ya. Jadi masuk diambil. Nah, ini faktor kegugurannya agak tinggi, makanya tapi harus biasanya hati-hati sedikit sih, maksudnya berapa persen, karena kan yang bisa melakukan tindakan ini biasanya udah konsulen feto maternal. Kemudian kalau ini yang CVS itu juga diambilnya sama dari dari plasenta antara ibu sama bayi. Ibu sama bayi itu diambil kan ada plasenta ari-ari ya kalau bahasa Indonesianya ya, ari-ari itu dari situ. Nah, kemudian dari fetal blood yang FBS itu diambilnya dari tali pusat bayi. Jadi masuk juga alatnya. Nah, tiga pemeriksaan ini semuanya invasi sifatnya, artinya masuk. Nah, risikonya juga tinggi, tapi sekali lagi ini berapa persen yang keguguran, karena memang yang mengerjakan yang berani pasti yang sudah pakar ya. Nah, yang sekarang ini yang NT ini nuchal translucensi ini. Jadi ini adalah gambaran USG, dia nggak invasi. Jadi dia hanya di permukaan saja kayak USG biasa, mati bensin itu, tapi namanya NT. Nah, NT ini menggambarkan kumpulan cairan di bawah kulit di belakang leher janin. Jadi dia kalau seandainya nanti janinnya tidur begitu ya, kalau dia menebal tinggi itu berarti ada kelainan. Jadi dia punya nilai normal NT-nya itu sendiri. Sekarang yang paling itu adalah NT ini. Nanti kita dengerin sharingnya fantastik dari yang mau sharing nanti ya. Gitu. Jadi mungkin itu dulu yang sekilas tadi Sisme tanya soal kelainan kromosom dengan pemeriksaan dini atau screeningnya. Oke, keren banget. Ya dok, boleh di stop screen juga dok. Oke. Nah, oke, kalau begitu langsung aja ya, kita akan mengundang sepasang suami istri yang akan memberikan sharingnya yang fantastik ini. Beliau adalah kalau suami, beliau adalah manajer IT di suatu perusahaan multinasional ya. Ini sangat keren sekali, dan si Nyonya itu adalah ex-banker yang sekarang menjadi mompreneur. Oke, tanpa panjang lebar kita dengarkan sharingnya beliau. Halo, selamat malam Bro Hendy, Sis Merin. Apa kabar? Halo, selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih Bu Mei, Bu Dokter kesempatannya. Aduh, Bu Mil tambah cantik aja. Iya, sama ini kawan-kawan di berbagai negara di Indonesia, negara Makassar, Surabaya, Lampung, dan sekitarnya luar biasa ya. Malam ini kita dipertemukan kembali. Halo. Walaupun secara virtual ya, teman-teman. Ya, silakan Bro, Sis. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami bisa diberikan waktu untuk sharing ya. Mungkin sharing ini kami bisa bermanfaat buat teman-teman di sana yang mungkin kerabat, teman yang membutuhkan info. Ya, kami hanya sharing apa yang kami alami seperti itu. Ya, mungkin untuk awalnya mungkin saya akan coba sampaikan ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, istri saya waktu itu sempat di kehamilan di awal didiagnosa oleh dokter bahwa janin yang hampir 3 bulan itu ada kelainan seperti itu ya. Mungkin nanti boleh saya sharing sedikit ya, apa sih yang terjadi saat itu ya. Mohon izin untuk saya sharing. Nantikan Bro. Ya, saya sharing terlebih dahulu ya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya,
Jadi waktu itu mungkin nanti istri saya akan jelaskan lebih detail ya. Apa sih yang terjadi? Ternyata janin yang hampir 3 bulan atau kurang lebih 12 minggu itu ternyata yang mungkin tadi Bu Dokter sampaikan sedikit ya. Ternyata terjadi penebalan atau NT ya bahasanya seperti itu terhadap janin saat ini. Dan jujur saya sebagai suami saat itu pun kita kan memang terbiasa ya di anak pertama, di anak kedua itu selalu melakukan screening terhadap anak kami di awal kehamilan. Karena memang semakin canggihnya teknologi, jadi kita tahu janinnya seperti apa kondisinya atau bagaimana apa yang harus kami lakukan. Ya saat itu kondisinya mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa dilihat di sini ya seperti ini ya tampilannya ya. Dan akhirnya dokter saat itu melihat dan hasilnya dicek ditemukan ada penebalan NT 2,7 mm ya yang di luar dari standar yang ada dan terdeteksi ada kelainan kromosom seperti itu. Mungkin lebih jelasnya mungkin istri saya bisa sampaikan sekarang. Oke, ya jadi luar biasa sekali ya, setiap kehamilan adalah suatu berkat, suatu kepercayaan diberikan Tuhan pada setiap pasangan yang sudah menikah ya. Di kehamilan yang pertama, anak pertama, saya selalu melakukan seperti ini, screening. Tetapi di kehamilan yang terbaru ini screeningnya kenapa tidak lancar? Saya harus kembali ke dokter kembali. Ternyata ditemukan seperti yang Bu Dokter bilang, ada NT penebalan 2,77 mm ya kalau dipanjang gitu. Dan itu suatu alarm buat kami orang tuanya, di mana ada suatu PR nih, bagaimana nih harus dilanjutkan kehamilannya atau tidak, begitu Bu Mei. Wow, jadi ini benar sekali ya Dokter Dewi ya yang seperti dokter tadi jelaskan ya, 2,7 itu artinya emang udah tebal ya untuk tebal tinggi. Biasanya kalau yang NT-nya tinggi itu dia menunjukkan nanti khawatirnya ke jantung, nanti ada kelainan jantung dan sebagainya gitu ya. Yang paling banyak biasanya di NT tinggi itu di kelainan jantung. Oh, oke. Nah, ya dari situ kan dokternya mengatakan bisa dilihat kembali untuk endingnya seperti apa, akan menipis atau menebal. Dikembalikan kembali untuk lakukan screening ke dokter di 25 minggu ke atas. Nah, selama itu kami pun pulang dan berdiskusi nih, apa yang harus dilakukan. Oh ya, note juga nih Bu Dokter, ternyata NT itu nggak bisa obat, nggak ada obat. Ya, betul. Obat. Ya, karena genetik, udah ke genetik. Jujur saya waktu itu Bu Dokter, Bu Mei ya, kita bertanya, dok jadi ini gimana? Ya, dokternya bilang begini, spesialis veteran itu bilang, itu kembali ke Bapak Ibu. Ya, mau seperti apa, mau dilanjut, mau tidak, waduh. Kita kan sebenarnya sebagai orang tua ya cukup shock ya kalau melihat seperti itu. Ya, dan tidak mungkin kita yang dengan berat untuk, oh ini tidak dilanjutkan atau gimana. Akhirnya kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan dan kita pun minta suggest dari dokter. Ternyata dokter pun tidak bisa karena ini ada raw material, kalau ini udah genetik ya. Dan karena, genetik ini bagaimana Bu? Karena kelainan kromosom itu kan pada saat dia membelahnya itu tidak sempurna. Ada faktor meiosis dan mitosis pada saat janin itu terbentuk, dia tidak sempurna karena selnya itu tidak bekerja dengan baik. Jadi jadi tidak sempurna. Ya, makanya jadi juga nggak ada obatnya. Ya, memang ada sempat pertanyaan waktu itu Bu Mei, ini hamil yang ini kan sekarang usianya hampir 38 ya. Ini direncanakan atau tidak? Jadi memang ada bacaan di ahli itu bilang bahwa usia 35 apalah ya, pokoknya ada alert ya, di atas 35 itu seperti itu. Iya. Memang seperti itu ya, Bu Dokter ya, kalau memang tidak. Ya, ada ininya. Saya punya slide-nya, apa faktor resikonya. Sekarang diterusin aja dulu ya, Mbak Perin ya. Jadi nanti faktor resikonya saya kasih juga sekalian buat teman-teman yang nonton acara ini. Itu penting banget ya Bu Dokter. Ya, jadi setelah itu saya kembali lagi, apa yang harus saya lakukan? Udah otomatis obat tidak ada,
janin sudah mengarah terbentuk. Akhirnya saya sharing sama kawan yang paham, dia bilang ya udah yang bisa dilakukan sekarang, janin itu bertumbuh itu menggunakan materi-materi yang bagus seharusnya. Yang sudah jadi ya sudah, biarkan PR kami sebagai orang tua, terutama saya yang mengandung, perbaiki nutrisi, perbaikan asupan gizi, itu yang poin penting. Sisanya ikhtiar sama berdoa sama yang di atas. Semoga ada perbaikan, ada mukjizat, miracles. Dan itu pun kami lakukan. Nutrisi apa, Sis, yang diberikan? Nah, ini yang luar biasa. Gimana nih? Ya, mungkin saya sharing ya. Mungkin ada saya kasih sedikit gambar ya. Apa sih yang kami lakukan ya? Ini mungkin kalau bisa dikatakan bagian dari ikhtiar kami, bahwa dengan apa yang bisa kami lakukan ini bisa ada mukjizat untuk bisa terjadi sebuah perubahan yang lebih baik. Mungkin bisa saya share kembali apa sih yang kami lakukan, atau mungkin istri saya tepatnya lakukan. Kalau saya mungkin lebih ke moral ya, semangat, kasih motivasi, kita bahwa kita ini bisa. Ini akhirnya kita lakukan seperti ini. Bentar. Apakah bisa terlihat di sini ya? Oke. Akhirnya seperti itu ya. Silakan. Ya. Nah, ini yang saya lakukan, konsumsi Alpha Meta, di mana Alpha Meta itu merupakan kulit ari beras coklat yang sudah diproses, kalau tidak salah secara nanoteknologi. Saya juga nyari infonya di YouTube ya, apa sih Alpha Meta itu, dan langsung diserap tubuh. Akhirnya saya konsumsi. Kemudian juga ada namanya alat Alpha Spin. Alpha Spin itu yang bulat itu tuh, Bu Mei, yang dalam air juga saya masukkan. Ternyata itu bisa membuat molekul cairan, entah itu darah atau apapun dalam tubuh, menjadi lebih heksagonal. Oke, saya lakukan itu, dan dosis yang Alpha Meta yang biasanya kalau orang saya mungkin sehari 2 kali atau sehari sekali, saya tingkatkan bisa 3 sampai 4 kali. Kapanpun saya mau, dan diutamakan saat perut kosong. Perlu info juga, kalau ibu hamil tuh ada yang bilang makannya banyak, tapi tergantung ya. Ada juga yang di masa-masa itu makan kebalikan sekali. Sangat-sangat dahsyat untuk bisa makan masuk asupan-asupan. Tetapi karena Alpha Meta ini tidak ada rasa, tidak ada yang aneh-aneh, saya makan pun nyaman gitu loh. Saya konsumsi itu sampai dengan Alpha Spin-nya saya lakukan penyinaran langsung ke area janin saya, tepatnya perut saya, atas dan bawah. Mungkin bisa dilihat di situ ya, Bu Mei ya, Bu Dokter ya. Ya. Di center. Itu ada namanya center torch, itu membantu sekali untuk maksimalkan manfaat dari Alpha Spin. Nah, saya di center itu sudah ada double Alpha Spin, kemudian saya ingin maksimal, saya taruh lagi di atasnya. Dan untuk di info juga, di rumah saya pasang kuantum. Kuantum itu kayak Alpha Spin, setiap pojok-pojok rumah berbentuk seperti segi 4. Yep. Nah, itu membantu sekali untuk self healing dan terapi kesehatan, terutama untuk janin saya. Saya lakukan itu terus-menerus, dan luar biasanya ada progresnya, Bu Mei. Seperti itu. Wah, progresnya boleh dikasih lihat dong. Oh, boleh. Boleh, Nah, ya. Coba dilihatkan. Mungkin saya share kembali ya, Bu Mei ya. Ya. Mungkin nanti saya jadi ada beberapa pertanyaan juga dengan Bu Dokter kok. Bisa terjadi seperti itu ya. Iya. Sebentar saya share kembali apa sih yang terjadi ya. Jadi dilakukan secara intens. Ya, mungkin saat ini ya, mungkin kalau lihat di sini ya teman-teman, dicek kembali. Itu waktu itu kalau nggak salah di usia 6 bulan ya. 25 minggu. 25 minggu atau 6 bulan. Karena betul persis kata dokternya, nanti bisa dilihat setelah produk ini jadilah. Kalau tadi kan setengah matang ya, kalau ya ini jadinya seperti apa. Tapi memang prediksi itu dengan kecanggihan teknologi kita bisa prediksi seperti itu. Dicek kembali di 4D semua keseluruhan ya waktu itu keseluruhan, dicek di sisi kepala, lambung, semua organ dari kepala sampai kaki. Ini ada bladder, lambung. Ada lambung, ada alat kelamin, semuanya dicek, dan ya sistem pembuangan, saluran pencernaan dan lain-lain ya. Alhamdulillah, wa syukurillah waktu itu dicek oleh dokternya kembali, karena memang kita ke dokter perinatal ini sifatnya lebih ke bagaimana sih ke dokter ini. Dan mungkin info saja buat teman-teman di sana, apa sih bedanya dokter kandungan biasa dengan dokter feto maternal? Ini memang berbeda. Kalau memang dokter ini memang ternyata memang dokter spesialis untuk
mengecek kondisi janin seperti itu. Janin dan berbeda dengan dokter kandungan biasa seperti itu. Dan akhirnya dicek oleh mereka yang mungkin kalau bisa dicek bisa dilihat di sini ya oleh teman-teman ya. Di sini dari head normal, dari face normal. Alhamdulillah ya. Dari jantung heart yang mungkin tadi Bu Dokter singgung ya. Jantung ya cord ya. Dan di sini ada generik, ada secara umum, dan alhamdulillah di sini agak sedikit berbesar. Keluarlah testimoni di mana kebetulan Dokter Sofani ini adalah dokter kandungan kami di rumah sakit yang berbeda ya. Di akhirnya dikasihlah result oleh dokter spesialis tersebut. Ya, mungkin gimana? Ya. Jadi saya juga melihat hasil ini antara yakin nggak yakin. Saya langsung berinang air mata. Saya bilang, wah. Ya itu yang saya bilang mukjizat miracle untuk kawan-kawan teman-teman yang menghadapi challenge apapun, terutama kita berbicara mengenai janin ya. Selagi kita masih bisa berusaha, selagi kita masih bisa untuk berdoa, berupaya apapun lakukan. Materi bisa dicari, tetapi kalau sudah semuanya terlambat itu tidak bisa diputar kembali. Yang saya lakukan kemarin itu benar-benar saya maksimalkan dan mungkin bisa lihat Bapak Ibu di sini hasilnya. Dengan rendah hati kami sampaikan semuanya normal, semuanya baik-baik saja, lepas dari kuasa Tuhan ya. Jadi saya bilang, wow, amazing. Dan saya terima kasih banget untuk sahabat teman saya yang mengenalkan produk ini. Sangat membantu sekali. Mungkin Ibu Dokter bisa jelaskan kenapa sampai kok dampaknya amazing banget kalau menurut kami berdua ya. Karena tidak ada obatnya loh Bu Dokter. Oh iya. Ini sebelum Bu Dokter yang sharing, ini memang saya juga Bu Dokter, saya juga pakai Alpameta dan Alpastin ini. Saya juga betul. Jadi ini benar-benar luar biasa banget. Kalau dari saya kehamilan anak saya keempat itu, dari sebelum hamil, pas hamil sampai melahirkan itu selalu minum Alpameta dan pakai Alpastin. Anaknya cerdas sekali, jarang sakit memang. Itu luar biasa banget. Nah, saya boleh share ya tentang yang saya ketahui tentang Alpameta itu apa. Nah, sebentar saya share screen dulu. Nah, bicara tentang Alpameta, ini sudah dari 2012 ya, saya tahu ya. Jadi untuk Alpameta ini sendiri, bentar lagi loading dia. Oke. Ya. Jadi Alpameta ini adalah kulit ari beras merah ya. Ini belum keluar ya gambarnya ya. Bentar. Oke. Nah. Ya. Nah ini Alpametanya ini dari kulit ari beras merah organik. Jadi ini adalah makanan pokok sel-sel tubuh kita. Jadi apa yang kita makan selama ini kan hanya mengenakan dari mulut sampai tenggorokan aja nih. Ya kan? Nah, dia belum tentu masuk ke dalam sel. Nah, kalau Alpameta ini langsung masuk ke dalam sel. Nah, ya, ini bisa dilihat ya, kulit ari beras merah terbaik di dunia diproses secara organik dan mikromolekul. Gitu. Dan ini mengandung alpha PSP. Nah, jadi alpha PSP inilah adalah makanan pokok sel tubuh kita. Nah, 1 sendoknya itu sama aja kayak makan 10 kg nutrisi beras merah. Jadi nggak mungkin ya Sis Merin harus makan 10 kilo ya. Lebih baik makan 1 sendok Alpameta ya. Ya, betul. Betul sekali ya. Oke. Nah, ini gambaran seperti ini teman-teman semua. Jadi kalau bisa dilihat dari sini, sebenarnya ini yang biru itu adalah pori-pori sel-sel tubuhnya kita, gitu loh. Nah, Alpameta itu, nih yang kuning-kuning ini nih. Nah, jadi dia langsung masuk ke dalam sel-sel karena dia pakai teknologi nano. Jadi dia jadi sangat halus sekali gitu ya. Jadi itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, yang hijau-hijau ini itu makanan yang biasa kita makan. Jadi untuk bisa masuk ke dalam sel itu butuh energi yang besar dan kadang-kadang malah jadi terbuang saja. Jadi selnya nggak dikasih makan. Itu seperti itu ya. Nah, jadi Alpameta ini benar-benar organik. Ini ada sertifikatnya ya. Nah, ini dari Eropa. Jadi ini sudah diteliti. Dan satu tahun itu hanya 1 kali panen saja. Jadi benar-benar alami gitu. Jadi ini sangat bagus sekali untuk makanan sel. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya
kan bisa kita lihat ya kondisi sekarang itu benar-benar kita seperti ini kan, kita di rumah kita tuh semua peralatan listrik gitu kan, di sekolah juga, walaupun sekarang ditambah lagi sekarangnya school for home ya, jadi ini benar-benar anak-anak di depan laptop, di depan handphone, nah itu, dan kita pasti di rumah rata-rata pakai wifi. Nah ini, itu frekuensinya ini sebenarnya ini sangat luar biasa untuk mengganggu kesehatan kita. Itu seperti itu. Nah, kebetulan sekali Bro Hendy juga di bidang IT ya, kerjanya ya. Otomatis itu paparan radiasi juga, ya kan ya, sangat besar sekali. Nah, ini yang kenapa bisa dibilang nggak heran kalau dulu tahun 80-an itu 10.000 kelahiran satu yang autis, ya kan. Nah, kalau tahun 2013 dari 50 kelahiran, satu yang autis. Nah, apalagi sekarang dengan teknologi dan banyak sekali, dan emang udah terbukti ya, banyak sekali anak-anak autis sekarang, ya karena rata-rata ibu-ibu hamil seperti ini ya, bisa dilihat ya. Ya. Itu seperti itu. Jadi nggak heran sekarang banyak sekali kelahiran anak autis. Nah, sebenarnya kita ada solusinya, yaitu tadi yang Sis Merin sama Bro Hendy bilang tadi, dan saya juga pakai di rumah, ini ada namanya Alphaspin, made in Jerman, buatan Jerman ya. Nah, ini untuk proteksi radiasi elektromagnetik yang tadi gitu. Kita butuh teknologi, tapi bagaimana kita bisa terhindar dari bahaya radiasi itu, yaitu dengan Alphaspin ini. Nah, Alphaspin ini kerjanya itu spinning energy. Nah, kalau satu Alphaspin itu dia akan memproteksi diri kita dari radiasi elektromagnetik itu tuh radiusnya sampai 2 meter. Nah, tapi seperti Sis Merin tadi bilang, beliau pakai 4 Alphaspin ya di rumah ya. Yeah. Nah itu ya kan, nah itu bagus banget, itu bisa melindungi kita dari radiasi itu tuh sampai 100x100 indoor. Dan ini benar-benar di rumah itu ada wifi, anak nonton TV, ada segala macam. Nah ini benar-benar kita terproteksi dari radiasi elektromagnetiknya. Ya, jadi ini luar biasa sekali ya. Nah, tadi bisa dilihat Sis Merin tadi taruh Alphaspinnya di jar ya, Sis ya? Iya, betul. Ya, iya karena hubungannya seperti ini, Sis. Jadi kita, ya air itu hidup. Jadi molekul air itu tuh sebenarnya bisa mencerminkan bahwa air itu bagus apa tidak untuk kesehatannya kita. Itu bisa dilihat dari di sini ya, gambar-gambar ini ya. Living water ya, Bu Mei? Ya, betul sekali. Nah, air yang dilewatin Alphaspin ini sudah dibawa ke Profesor Masaru Emoto yang beliau meneliti air tentang air Zam-Zam. Nah, kualitas air yang dilewatin Alphaspin itu mendekati molekulnya seperti air Zam-Zam. Jadi bagus banget untuk kesehatan. Gitu. Itu seperti itu. Ya. Nah, jadi hexagonal water ya, living water. Nah, jadi ini bisa dilihat, apalagi tadi ditaruh di dalam jar ya. Yes. Nah, jadi cantik seperti itu molekulnya, dan ini membuat peredaran darah juga jadi lancar. Makanya oksigen dalam darah jadi tinggi. Itu seperti itu. Nah, ini penemunya. Nah, ini jadi dengan mikromolekul, jadi mudah masuk diserap ke dalam sel. Nah, jadi tadi alpha meta makanan selnya, ini minuman selnya. Jadi sangat bagus sekali. Nah, yang dari saya tahu seperti ini. Nah, tapi gimana nih Dokter Dewi, hubungannya kok bisa mempercepat, itu luar biasa banget tuh dalam waktu 3 bulan, tapi perkembangan janin itu sangat bagus hasilnya. Ya, silakan Dokter Dewi. Sepertinya jaringan, Bu Mei. Oh, seperti jaringan. Oh, luar biasa banget. Kita ngobrol aja kali ya. Iya, oke. Enggak, udah masuk ya. Ya, siap. Ya, resiko kalau virtual seperti ini ya. Ya, harap maklum lah semua. Sebentar. Gimana, Dok? Tutup lagi. Ya. Gimana? Maksudnya mau tanya soal yang itu ya tadi ya? Iya, jadi kok kan tadi saya udah sharing tentang alpha meta tuh alphaspin itu apa secara slide gitu loh Dok. Ya. Tapi bagaimana benar-benar bisa mempengaruhi janinnya Sis Merin tadi gitu Dok. Lurus aja. Oke. Ini gimana? Lurus gambar.
Ya, ada asistennya luar biasa. Oke. Biasa ya. Kalau Bu Dokter kan biasanya dengan ini apa jarum ya. Betul. Oke. Tapi sih saya prinsipnya sih gini sih. Ya, mungkin ya. Ya, Bu Dokter. Ya. Ini ya. Jadi nih tadi kan tanya soal penyebab ya, Bu Hendy betul. ya. Nah, memang kelainan kromosom itu faktor resikonya ini supaya teman-teman semua tahu ya. Yang pertama adalah riwayat keluarga dengan kelainan genetik. Jadi kalau misalnya ada yang Down syndrome ya, sepupunya atau misalnya ada thalassemia itu sebaiknya wajib untuk deteksi karena memang ada faktor risiko. Kemudian kehamilan di atas usia 35 tahun ya. Tadi deg-degan juga ya, cismerin ya. Karena usianya di atas 35 tahun. Kemudian usia ayah di atas 40 tahun. Bro Hendy, umurnya berapa? Hampir 40, Bu. Hampir 40. Oke. Kemudian kondisi kesehatan prakehamilan. Jadi ibu yang diabetes punya resiko yang tinggi untuk anaknya punya kelainan genetik. Ya. Jadi karena diabetes itu merusak segalanya, dari pembuluh darah, mata, sampai ke otak dan sebagainya. Diabetes itu paling apa ya, silent ya, tapi killer gitu ya. Nah, kemudian paparan sesuatu yang diketahui menyebabkan masalah. Jadi kalau ada infeksi, kemudian minum obat-obatan lama, itu paparan di dalam. Jadi tubuh kita terpapar dengan obat-obatan lama atau bahkan dengan radiasi. Nah, yang ini yang radiasi itu tadi yang ya. Yang tadi ya, Dok ya. Iya, makanya saya nyambung waktu Cismerin itu bilang soal Alpaskin ya. Radiasi ini benar-benar yang tadi sudah di-share sama Cisme bahwa memang bikin autis tinggi. Nah, kalau gambaran di sampai sekarang deteksi dini untuk autis itu belum ada. Sampai sekarang masih dalam penelitian. Tapi dari penelitian yang sudah ada yang menunjukkan adalah sedikit-sedikit clue-cluenya itu pada usia 6 bulan itu pertumbuhan otak dengan badannya itu lebih pesat dibandingkan dengan bayi normal. Kayak gitu. Itu baru sebatas itu saja. Jadi kan kadang-kadang ada orang tua yang nanti kebijaksanaannya orang tua, apakah dia mau teruskan kehamilannya atau memang stop di terminasi, artinya diakhiri gitu ya kehamilannya. Nah, itu memiliki kehamilan masa lalu yang melibatkan kelainan bawaan. Jadi kalau misalnya punya anak Down syndrome, bawa ke depannya lagi ya ada kemungkinan seperti itu. Penggunaan IVF ini yang itu ya, soal bayi tabung ya, jadi bayi tabung ini juga punya kesempatan untuk jadi resiko kelainan kromosom ya, dan mengandung lebih dari 1 janin. Jadi ini adalah faktor resikonya. Nah, yang tadi Bro Hendy bilang dokternya bahwa tidak ada obatnya, ya kita kan di sini nggak ada ya penyebabnya yang karena apa gitu nggak ada. Tapi ini adalah faktor resikonya. Jadi seperti itu. Oh, oke. Iya. Berarti tadi sih Bu Dokter, kalau saya tadi korelasikan dengan apa yang disampaikan Cisme tadi, jadi saya juga connect juga nih. Berarti sebetulnya saya juga sempat berpikir kenapa kita pakai Alpha Meta waktu itu di konsumsi mungkin banyak ya istri saya itu. Karena saya berpikir begini, Bu Dokter ya, pada prinsip kan janin itu kan bertumbuh, berkembang, ya. Dan berkembang itu kan butuh nutrisi yang baik. Saya sih berpikir logisnya seperti itu. Berarti saya tinggal kasih aja nutrisi yang cukup, yang baik, yang ditambah lagi dengan nano ya, yang tadi mungkin itu ya, dibantu itu terjadilah mungkin pemulihan atau mungkin pembentukan sel yang sempurna, yang mungkin kita belum tahu seperti apa. Itu sih prinsip saya seperti itu. Jadi saya bisa connect ini, menghubungkan apa yang tadi sampaikan dengan Bu Dokter, luar biasa. Jadi saya banyak tahu nih Bu Dokter nih. Jadi Alpha Meta itu kan mengandung alpha PSP ya. Nah, alpha PSP adalah makanan utamanya sel. Jadi sel itu tuh kalau dikasih makanan alpha PSP itu adalah makanan yang paling bagusnya. Jadi kalau misalnya mobil gitu ya, ada premium, ada Pertamax, ada Pertalite, ada Dex kayak gitu ya. Jadi yang paling peak, yang paling bagus. Nah, itu seperti itu ya. Iya, polisaccharide itu sekarang malah lagi ada penelitian ya. Jadi dia juga sebagai anti kanker.
Nanti mudah-mudahan akan rilis. Saya lihat dari jurnal-jurnal terbaru gitu ya. Nah, jadi kalau sel itu diberi makanan yang baik, makanannya dia, kan jadi dia juga nggak kelaparan itu si selnya. Kalau sel dikasih makanannya baik, sudah pasti dia akan berfungsi dengan baik. Dia menjadi bertumbuhnya dengan baik, mengeluarkan enzimnya juga baik, memetabolisme, kan kita seluruh tubuh ini ada sel-sel berjuta-juta sel, nah itu dia juga akan mengeluarkan hormon dengan baik. Nah, kalau fungsinya sudah baik, ya pastilah akan menjadi baik lagi ya. Ya saya korelasinya dengan kasusnya Sismerin gitu ya. Dengan adanya penebalan seperti itu mukjizat sekali ya, makanya sampai sekarang kita di flyernya bunyinya keajaiban itu ada, dan ini adalah Sismerin ini benar-benar menggugah saya buat teman-teman sharingkan ini banyak bahwa Sismerin menerima berita itu, berita bahwa ada penebalan sedikit, artinya ada gini tapi nggak panik gitu ya, dan bersyukur ada yang bisa memberikan sharing soal Apameta, dan Sismerin pakai aja dan yakin ternyata perubahan itu ada, normal semua ya. Amin. Betul Bu Dokter. Ya, Bu Dokter betul banget sih ya. Apalagi saya sebagai suami waktu itu di awal dapat info seperti itu dari seorang spesialis, lumayan gerdek ya. Kalau bahasa ini gerdek ya, kaget ya. Kaget ya. Kita saling tatap menatap, kok gitu ya. Ternyata beda ya di usia yang seperti masih muda ini kan. Tapi ya prinsipnya memang saya beruntung sekali ya, bersyukur bisa tahu Apameta lebih cepat ya. Sebelumnya kita juga konsumsi, tapi konsepnya jadi lebih paham lagi, dan plus prakteknya gitu ya. Dan ini sangat nyata, by data juga. Jadi kita kayak gimana ya? Kayak kita yakin mungkin di luar sana kalau melihat resiko-resiko yang tadi Bu Dokter sampaikan, ternyata kan di luar sana mungkin banyak sekali orang yang mungkin seperti ini tapi mereka bingung. Ya kan? Nah, makanya waktu saya diundang dapat kesempatan di virtual ini, saya merasa blessing lah. Mungkin bisa memberikan info ini ke teman-teman di sana. Seperti itu. Dipakai Tuhan buat kasih berkat ke yang lain ya. Oh, amin. Wow, luar biasa banget sharingnya ya. Mungkin Bro Hendy sama Sismerin mungkin tadi kan sharing dari perasaan pribadinya. Kalau dokternya sendiri gimana tuh perasaannya? Oke. Harus ngelihat hasilnya kan. Kalau dokter pengennya pasiennya aman-aman aja ya. Karena PR mereka juga yang pasti yang namanya dokter ya, seperti Bu Dokter Dewi kan punya hati, tidak ingin pasiennya ada sesuatu terjadi. Nah, ketika ngelihat progres ke arah yang lebih baik, insya Allah pasti beliau ini merasa happy juga, kelihatan dari mukanya senang, dan percayalah di setiap kejadian pasti ada mukjizat, ada miracle, apapun yang diberikan oleh Tuhan kita terima dulu, sisanya ikhtiar. Seperti itu Bu Mei. Ya, dan mungkin saat itu Mei, dokternya pun memang waktu itu bilang bahwa Bapak, Ibu ya, saya bisa pastikan setelah saya cek benar-benar dan hasilnya saya cek dengan secara teknologi. Ya, dengan ya keahliannya pastinya ya. Setelah dicek hasil seperti itu, barulah kita kayak gitu ya, bahasa itunya ya. Lega banget ya. Ya, walaupun waktu itu sempat istri saya sedikit menutup diri ya, maksudnya sedikit fase-fase 3 bulan, 4 bulan itu kayak bagaimana gitu ya, bagaimana begitu. Tapi ya kita namanya juga ikhtiar, berdoa dengan hasilnya pas oke, aman, dokternya bilang oke, semuanya oke, lancar, silakan dilanjutkan. Dan ada pertanyaan dari istri saya, Pak Dokter, memang dokter spesialis ya, saya perlu kesini lagi nggak setelah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan? Nggak usah, langsung ke dokter kandungannya saja yang dekat rumah yang itu dilanjutkan saja dan ini berikan hasilnya. Nah, barulah setelah itu kita laporkan ke dokter kandungan kami yang ada dekat rumah ya, di rumah sakit yang dekat rumah, disampaikan, diberikan bilang dokternya waktu itu berarti ya bagus, aman, karena udah kayak saudara sih dokternya, dia tersenyum aja. Oke, semangat, lanjutkan lagi, sekarang tinggal mendekati semester 3,
Yang penting happy, jaga nutrisi tetap loh, Bu Mei. Kita tetap harus jaga nutrisi, nggak boleh ngelos. Nah, sisanya harus berpikir positif. Apapun kondisinya pasti ada yang terbaik seperti itu. Luar biasa sekali. Ketika kehamilan yang ini banyak belajar lagi ya. Setiap kehamilan saya bilang suatu berkat bagaimana kami berdua sepasang ini mendiskuskan semuanya harus positif dahulu seperti itu. Ternyata hasilnya juga luar biasa. Ya, terima kasih Alpha Meta, Alpha Spin sebelumnya nih, mungkin kepada penciptanya. Wow, keren Blessing banget. kita ya. Ya, betul. Jadi ini beruntung banget ya kita malam ini. Wow, hari ini Dok, benar-benar ya untuk siapapun artinya butuh Alpha Meta, Alpha Spin ya. Nah, hari ini luar biasa banget. Kita ada promo untuk malam ini loh. Promo Cismerin untuk bisa lanjutkan lagi, teman-teman juga bisa mendapatkan ini ya Alpha Meta Alpha Spin ya, karena ini bagus banget ya promo-promonya ya. Bentar saya ini lagi ya. Nah, sebentar. Nah, ini promonya. Nah, jadi ini sampai tanggal 7 September besok sih. Jadi ini benar-benar ya, ini Alpha Meta dapat Vitomek. Kalau ini untuk nutrisi ya, fitonutriennya ya. Ini dari serat 22 sayuran dan buah-buahan. Wow, ini bagus banget nih promonya. Nah, ini juga sama ya promonya. Dan ini yang tentang Alpha Spin tadi ini. Jadi kalau bisa beli Alpha Spin dapat juga Vitomeknya. Kalau ditambah dengan Alpha Meta itu gede lagi tuh gratisannya ya. Nah, ini yang tadi yang Medan Quantum tadi. Nah, ini luar biasa juga nih. Promonya sangat-sangat bagus lah untuk bulan ini. Jadi segera didapat ya untuk semuanya. Itu seperti itu. Banyak hadiahnya ya Bu Mei? Banyak hadiahnya ya. Betul-betul. Sebentar, saya coba lihat chat dulu ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Atau apa gitu. Oke. Ya mungkin luar biasa ya untuk kita malam ini ya Dok ya. Sharing dari Bro Hendy Cismerin ini luar biasa sekali. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa bertanya kembali ya kepada yang membagikan link-link ini ya. Begitu ya Bu Dokter ya? Yap. Ada pertanyaan mungkin ini? Mumpung belum. Nah, sepertinya cukup kali ya Bu Dokter ya. Biar ini benar-benar kita bisa manfaatkan waktu biar promonya nih, karena ini tinggal berapa hari lagi kan ya. Ya. Pesan saya sih jangan sampai ketinggalan soal Alpha Meta ya. Jadi memang benar-benar karena itu makanan sel, bukan suplemen. Jadi dan Alpha Meta itu bisa untuk dari bayi ya, bahkan ya dari usia-usia bayi yang sudah bisa makan, maksudnya sudah bukan ASI eksklusif sampai dengan lansia. Itu kalau saya bilang memang saya bersyukur juga bisa mengenal Alpha Meta karena saya sudah juga ikut merasakan manfaatnya. Jadi jangan teman-teman yang saya sharing di sini juga bukan karena apa-apa, tapi memang saya juga merasakan. Saya juga memakai. Yes. Tapi maaf Dok, ini satu ada pertanyaan bagus juga nih. Boleh. Bu Dokter, apakah ada kemungkinan kelainan janin itu disebabkan karena Pak Hendy sebagai bapak dari janin tersebut bekerja sehari-hari sebagai IT manager? Jadi beliau terpapar radiasi, jadi mempengaruhi janinnya. Tadi dari faktor resiko kan tadi saya sebutkan yang nomor berapa itu ada paparan ya. Jadi paparan yang bisa paparannya itu satu, kita terpapar dengan obat yang tahunan. Misalnya psikotropik, obat psikotropik, seorang ibu yang pemakai, seorang ibu yang punya mental itu sehingga dia harus minum obat psikotropik. Nah, dia kan berarti sudah terpapar, teracuni ya tubuhnya dan terpapar radiasi, itu salah satunya. Jadi kemungkinan juga ya bukan menyalahkan Bro Hendy ya, tapi sekarang Bro Hendy sudah oke ya. Jadi walaupun di IT tapi tetap pakai Alpha Spin ya. Makanya itu gunanya Alpha Spin, karena Alpha Spin itu kan proteksi buat menyeimbangkan frekuensi yang datang sehingga masuk ke dalam tubuh kita dinolkan kan. Jadi kita dinetralkan sehingga
yang masuk ke tubuh itu radiasinya, maksudnya tidak ada radiasi lagi yang mempengaruhi kesehatan. Ya, jadi antara Alpaskin dan Alpameta sama tadi Vitomax itu kita bilang apa ya? Trio ya, trio. Yes. Keren. Oke. Ya, tapi betul juga sih Bu Mei. Tadi yang disampaikan mungkin ada kemungkinan ke sana karena mungkin profesi saya ya, yang dunia IT itu dengan dunia seperti itu ya, tidak jauh dengan teknologi ya, mungkin juga ada seperti itu. Ya, tapi untung saja sudah dapat solusinya Bu Mei. Ya, jadi benar-benar sangat bermanfaat ya acara kita malam ini. Iya. Dan mungkin mohon doanya buat teman-teman bulan ini akan ada, mungkin insya Allah didoakan bahwa lahirannya di bulan ini lancar. Amin. Bulan apa? Insya Allah kalau nggak ada halangan 2 minggu lagi akan lahiran. Bisa secara normal dan spontan pastinya. Mohon doanya teman-teman di seluruh Indonesia. Ya, untuk saya doakan juga untuk teman-teman yang mungkin sedang program. Karena banyak teman-teman yang saya juga yang belum dapat ya, belum diberikan titipan dari yang di atas, tapi saya doakan juga lancar seperti itu. Dan jangan lupa minum Alpameta juga ya ibunya ya. Kalau hamil. Ya. Karena persiapan. Betul. Wow, keren banget. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita sekian dulu untuk acaranya. Silakan terus bagikan link YouTube ini karena ini masih bisa ditonton ya setelah acara ini selesai. Oke, kalau begitu selamat malam semua. Terima kasih. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.